Yang pertama, perkenalan. Pendekatan ini paling baik dirangkum berbeda dengan teori ekonomi modern. Meskipun ada garis pemikiran yang kaya secara psikologis dan sampai batas tertentu secara sosiologis. Tentang pembentukan ekspektasi dalam ekonomi, Keynes 1936, Shiller 2019, modern keuangan dan ekonomi makro khususnya dibangun di atas model pandangan jauh ke depan yang sempurna. Misalnya, Lucas dan Sargent 1978. Harapan dalam pandangan yang berpengaruh ini adalah keyakinan individu tentang masa depan yang memanfaatkan sebaik mungkin semua informasi yang tersedia. Mood 1961. Dalam pengertian ini, ekspektasi rasional ditentukan oleh sekumpulan informasi dan secara objektif benar. Mereka muncul dari cara optimal memproses informasi yang diketahui. Meskipun umumnya dimaksudkan sebagai penyederhanaan asumsi untuk memudahkan pemodelan ekonomi makro, penerapan teori ekspektasi rasional seringkali memerlukan penggambaran pandangan ke depan ekonomi yang tidak masuk akal. Esther 2005. Seperti aktor biasa yang memutuskan konsumsi mereka saat ini berdasarkan optimalisasi jalur kehidupan. Sebaliknya, pendekatan sosiologis terhadap pembentukan ekspektasi tidak dimulai dari informasi, tetapi dari ketidakpastian. Mereka menyimpang dalam dua hal penting dari gagasan ekonomi tentang ekspektasi rasional dalam pendekatannya pada ekspektasi sebagai perangkat kognitif dan dalam desakan mereka bahwa ekspektasi muncul dari proses sosial. Beckett 2016, lihat juga Beckett dan Brown 2018, telah mengembangkan gagasan bahwa sebagian besar ekspektasi dalam ekonomi kapitalis modern memiliki kualitas kuasi fiksi. Jika hasil ekonomi masa depan pada dasarnya tidak pasti, tetapi ekspektasi yang ditetapkan diperlukan untuk pengambilan keputusan koordinasi ekonomi. Para pelaku biasanya dapat diharapkan untuk mengandalkan masa depan yang dibayangkan sebagai perangkat kognitif untuk memungkinkan tindakan ekonomi. Meskipun pada prinsipnya dikenal sebagai proyeksi kontingen, masa depan yang dibayangkan sering diperlakukan seolah-olah merupakan perakiraan yang dapat diandalkan untuk hasil ekonomi yang akan datang. Contoh yang banyak dibahas dari proses ini adalah perakiraan ekonomi makro yang proyeksi titik. Meskipun mereka terus-menerus gagal hanya sebagai ramalan, mereka dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bisnis dan pemerintahan. Pilmis 2018, Leishman 2018. Penyimbangan kedua dibangun di atas pengamatan terkait dalam banyak situasi ekonomi gagasan bahwa pembentukan ekspektasi adalah masalah individu yang memproyeksikan masa depan yang independen dan ditentukan sebelumnya adalah menyesatkan. Jika bentuk masa depan tertentu itu sendiri dipengaruhi oleh ekspektasi yang dipegang oleh para aktor saat memberlakunya, kegiatan peramalan memperoleh karakter pragmatis. Alih-alih aktivitas kognitif belaka dipisahkan dengan rapi dari dan mendahului tindakan individu. Pembentukan ekspektasi adalah proses sosial yang berulang. Emil Bryer dan Miss C. 1998. Ekspektasi muncul dari proses sosial yang sedang berlangsung di mana para aktor artikulasikan, bernegosiasi, memperebutkan, dan untuk sementara mengadopsi imajiner masa depan untuk memandu tindakan sosial sebagai fenomena intersubjektif. Ekspektasi biasanya tertanam dalam narasi tentang masa depan. Garut et al. 2014, Muzia 2009, dalam penekanannya pada konstitusi harapan sosial, prosesual, dan praktis. Pendekatan masa depan yang dibayangkan sangat dipengaruhi oleh pemikiran pragmatis dan terutama Dewean. Dewe 2008, Joas 1992, 2005, Strauss 1993. Dalam fokusnya pada struktur sosial sebagai struktur makna dan sifat sosial dari proses interpretatif dibutuhkan isyarat penting dari pemikiran fenomenologis dalam sosiologi. Skutz 1932, Skutz dan Luckmann 1975. Kedua, ketidakpastian dan konstitusi sosial harapan tidak seperti masyarakat tradisional. Masyarakat kapitalis modern dicirikan oleh persepsi tentang masa depan sebagai kontingen dapat ditempa oleh para aktor dan memerlukan cakrawala untuk yang terbuka. Seperti yang dijelaskan secara tajam oleh Pierre Bourdieu, komunitas petani tradisional biasanya hidup
dalam ritme dunia yang dengannya. Mereka terikat. Bourdieu 1979-27 tidak ada. Bourdieu 1978 menduga lebih asing bagi ekonomi para kapitalis daripada presentasi masa depan sebagai bidang kemungkinan untuk dieksplorasi dan dikuasai dengan perhitungan. Meskipun mungkin dilebih-lebihkan dalam penjajaran mereka yang mencolok. Tafori dan Eliasov 2013, perubahan dari hubungan yang ditulis dengan kuat menjadi hubungan yang dominan terbuka ke masa depan. Dalam perjalanan perkembangan, kapitalis sekarang menjadi diagnosis sejarah yang dibagikan secara luas. Atau lihat Beckett 2016 bab 2. Beckett 2016 berpendapat bahwa transisi historis dalam orientasi temporal ini harus tercermin dalam teori tindakan, dan terutama dalam teori yang dimaksudkan untuk menjelaskan tindakan ekonomi dalam masyarakat kapitalis modern. Dengan demikian, pendekatan masa depan yang dibayangkan terhadap sosiologi ekonomi terletak secara historis. Penekanan analitis pada masa depan sangat kontras dengan keunggulan orientasi temporal yang ditekankan oleh penjelasan sosiologis konvensional tentang tindakan ekonomi. Sebagaimana dirangkum oleh Abbott, dikutip di atas, penjelasan tipikal dalam sosiologi ekonomi dan ekonomi politik menekankan kelenturan tindakan sosial di masa lalu. Terlebih lagi, penjelasan tentang aksi sosial yang menyoroti orientasi aktor terhadap masa depan sering digambarkan sebagai terlalu pelit dan konseptual sederhana. Ini adalah strategi Emil Durkheim 1893-1984 ketika dia mengembangkan program analisisnya yang bertentangan dengan Herbert Spencer. Masa lalu menentukan masa depan. Dia secara polemik merangkum pendekatannya terhadap peran norma sosial. Durkheim 1893-1984-302, pendekatan imajiner masa depan untuk sosiologi ekonomi tidak menyangkal pengaruh tangan berat sejarah Eikenberry 1994 pada hasil sosial. Mereka lebih suka mencoba mengembangkan pendekatan sosiologis murni untuk tindakan berorientasi masa depan dalam ekonomi kapitalis dan memetakan interaksi antara efek struktur sosial, pengelapan masa lalu, dan orientasi masa depan. Dalam sosiologi ekonomi, analisis sosiologis tentang ekspektasi hingga saat ini merupakan bidang penelitian yang tidak terkonsolidasi dan hanya terstruktur secara longgar. Bidang ini dicirikan terlepas dari masa mudanya oleh sejumlah kesamaan klasik, garis argumen yang sama, dan minat penelitian yang menyatukan. Kami menyajikan struktur kontribusi potensial dan tantangan lapangan dalam 4 langkah. Bagian 2 menjabarkan argumen utama dan menempatkannya dalam literatur yang relevan. Bagian 3 menyoroti aplikasi empiris yang dipilih untuk ekonomi. Selanjutnya, kami membahas pertanyaan penelitian inti dari sosiologi ekonomi yang berfokus pada ekspektasi di bagian 4. Akhirnya, bagian 5 merangkum argumen dan berspekulasi tentang perkembangannya di masa depan. Tidak seperti sosiologi ekonomi dan ekonomi politik, ekspektasi merupakan faktor penjelas utama dalam ekonomi. Sejak akhir abad ke-19, penjelasan ekonomi pada intinya memiliki gagasan bahwa hasil ekonomi muncul dari agregasi keputusan berwawasan ke depan yang dibuat oleh agen ekonomi, yaitu Doganova 2018, Evans dan Hancock-Poja 2015. Dalam pengertian ini, Andrew Abbott 2005-406 menjadikan penjelasan ekonomi tipikal sebagai kebalikan dari plot sosiologis nenek moyang yang melihat kembali penyebab yang mengalir ke hasil akhir. Ekonom tidak berfokus pada akhir sesuatu periode, tetapi pada permulaannya mereka tidak mempelajari asal-usul sesuatu hasil, tetapi keturunan dari suatu keputusan. Pendekatan sosiologis yang berfokus pada ekspektasi dalam ekonomi mengejar strategi penjelasan yang serupa. Mereka menganalisis bagaimana gambaran masa depan muncul dan membentuk aksi sosial, dibandingkan dengan pendekatan penjelasan yang lebih mapan. Perkembangan teori inti dalam sosiologi ekonomi baru hingga saat ini menyangkut aspek meso dan tingkat makro, seperti peran yang dimainkan oleh budaya, kelompok, institusi, dan jaringan dalam kehidupan ekonomi. Dengan beberapa pengecualian penting,
Beckett 2002, Etzioni 1988, Swedberg 1998, Switford 2002, teori tindakan khususnya belum menjadi pusat teorisasi sosiologis ekonomi baru-baru ini. Dalam hal ini, argumen programatik sentral dari Manifesto Pendirian Semifinal Granovetter 1985 dapat diringkas dengan baik sebagai permohonan untuk menentang teori ekonomi konvensional tidak sehubungan dengan model tindakan dan pengambilan keputusan, tetapi dengan menekankan pengaruh struktur sosial pada ekonomi. Swedberg 1997-162, pendekatan imajiner masa depan untuk sosiologi ekonomi yang dijelaskan dalam makalah ini mengambil pendekatan yang jelas berbeda, dibangun di atas argumen tentang bagaimana aktor membentuk ekspektasi. Ini menunjukkan bagaimana pengembangan teori tingkat mikro dapat membentuk dasar agenda penelitian yang produktif dalam sosiologi ekonomi dan berkontribusi pada penyelidikan teka-teki lama dalam analisis ekonomi kapitalis. Dari struktur sosial dalam analisis sosiologis ekonomi akan menunjukkan bagaimana pekerjaan konseptual pada tingkat mikro dapat menghasilkan wawasan baru tentang bagaimana dan kapan struktur sosial berperan dalam ekonomi modern. Sebuah contoh yang baik dari konstitusi sosial harapan disediakan oleh literatur tentang janji-janji dalam pengembangan teknologi yang sejak tahun 1990-an telah menyoroti peran kunci dari harapan bersama. Pada tahap awal mereka, bidang teknologi yang muncul adalah rumah bagi kegiatan pembuatan akal yang berorientasi masa depan. Banyak dari dinamika ini terdiri dari konflik interpretatif atas penerimaan janji-janji yang tidak pasti dari masing-masing teknologi. Seperti yang telah ditunjukkan secara empiris, para pelaku terus mencoba memelihara harapan bersama untuk mengarahkan sumber daya dan kemungkinan pengembangan yang menguntungkan mereka. Harapan bersama dapat dimasukkan ke dalam ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya dan ketergantungan jalur teknologi. Van Lente 1993. Penekanan pada konstitusi sosial harapan membedakan pendekatan sosiologis tidak hanya dari model harapan nasional, tetapi juga dari pekerjaan baru-baru ini di bidang ekonomi perilaku. Sementara pendekatan semacam itu secara rutin mengakui adanya ketidakpastian radikal. Mereka berfokus pada mekanisme coping individu kognitif, bukan pada proses sosial. Thaler 2000. Dalam kapitalisme terkenal sebagai formasi sosial yang dinamis, seperti yang digarap oleh berbagai literatur tentang inovasi, terdapat kantong-kantong untuk rekonstruksi kreatif dari situasi aksi dalam masyarakat kapitalis, ruang-ruang untuk imajiner baru masa depan yang bisa dibilang berada di jantung dinamika ini. Ergen 2018, Lester dan Fiore 2004, Mencolok 2009. Pertanyaan makrososiologis tentang bagaimana mengatasi kegelisahan, Sewell 2008, ekonomi kapitalis modern dengan keterikatan kelembagaan dan sosial yang terdokumentasi dengan baik dapat dijawab sebagian oleh orientasi temporal aktor, organisasi, dan institusi yang berganti-ganti. Beckett 2013. Memperluas dasar-dasar mikrososiologi ekonomi dan ekonomi politik dengan konsep ekspektasi sosiologis dapat membantu menentukan bagaimana dan kapan struktur sosial mempengaruhi tindakan ekonomi. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara ekspektasi dan pola budaya misalnya adalah menganggap ekspektasi sebagai mediator pengaruh budaya pada tindakan sosial. Jika pola budaya mempengaruhi bagaimana aktor menginterpretasikan situasi dan merumuskan harapan, daripada memberikan naskah langsung untuk perilaku, pengaruh budaya disaring melalui dinamika situasional. Swidler 1986. Untuk memberikan tingkah contoh saja, penelitian Angletti 2019 menunjukkan bagaimana penggunaan model ekonomi oleh perencana pemerintah Perancis tidak memiliki efek performatif langsung. Model ekonomi membingkai bagaimana aktor politik berpikir tentang kekayaan politik dan kemungkinan ekonomi, tetapi menyisakan ruang yang cukup besar bagi administrator untuk mengembangkan strategi kreatif untuk tata kelola ekonomi. Ergen 2019 menunjukkan bagaimana pemerintahan Ronald Reagan secara strategis menggunakan skenario penurunan
industri nasional untuk mendorong reformasi pajak melalui Kongres, berlawanan dengan asumsi para sarjana tentang paradigma kebijakan dan kekuatan gagasan ekonomi. Hal 1989. Pemerintah kemudian terpaksa meninggalkan agenda neoliberalnya dan membantu sektor-sektor yang berjuang untuk memenuhi janjinya mendukung industri dalam negeri. Terakhir, Saket 2020 berpendapat bahwa imajiner identitas bahwa depan Britania Raya yang dipicu oleh kampanye baru-baru ini untuk Brexit secara naratif menggabungkan tradisi dan ingatan nasional yang kontradiktif. Janji-janji tentang identitas ekonomi masa depan Inggris secara kreatif menggabungkan aspek-aspek dari sejarah dan tradisi negara tersebut. Sejalan dengan itu, tema umum dari penelitian empiris yang berfokus pada imajiner masa depan adalah bahwa perangkat kognitif, ide, jejak budaya, dan teori tidak hanya bekerja melalui saluran kognitif yang diterima begitu saja. Mereka dimasukkan ke dalam tindakan atas dasar interpretasi kontingen dari situasi, improvisasi, dan proyeksi masa depan. Swidler, 1986. Konsumsi. Sosiologi ekonomi secara tradisional berfokus pada konstitusi sosial konsumsi dalam pelakuannya terhadap perilaku konsumen. Zelizer 2005, Zukin dan Smith-Maguire 2004. Sebagian besar penelitian ini mencoba memahami cara kerja produk, kategori, dan pasar tertentu, terutama yang berkaitan dengan pengaruh moralitas dan masalah ketidakpastian, kualitas. Schiller, Marquez, dan Balsiger 2019, Karpik 2010. Sangat sedikit karya yang mencoba menjawab pertanyaan yang lebih mendasar tentang bagaimana menjelaskan permintaan barang dan jasa konsumen yang tempatnya tak ada habisnya yang secara historis unik bagi masyarakat kapitalis modern. Literatur antropologis dan sejarah telah lama menyatakan bahwa masyarakat pramodern cenderung meminimalkan upaya yang diperlakukan untuk konsumsi kuasi stagnan daripada memaksimalkan kemungkinan konsumsi mereka. Campbell 1987 dengan sedikit pengecualian. Jawaban atas teka-teki dinamika masyarakat konsumen modern didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat modern menghubungkan barang dan jasa non-esensial dengan nilai simbolis, dengan makna yang dibagikan secara sosial yang mampu merangsang hasrat. Mungkin karya klasik sosiologis yang paling terkenal seperti Simmel 1957 dan Veblen 1992, serta tentu saja Pierre Bourdieu 1984 sangat menekankan nilai posisional barang konsumsi untuk menjelaskan dinamika masyarakat konsumen modern. Boltanski dan Esquire 2017 baru-baru ini mengusulkan gagasan pengayaan barang untuk pengisiannya dengan kualitas simbolik, khususnya dengan referensi sejarah, asosiasi regional, dan konotasi sosial budaya. Analisis sosiologis ekspektasi berkontribusi pada penelitian ini. Bagaimana seseorang dapat menjelaskan fakta bahwa para aktor rela menanggung biaya dalam hal waktu luang atau tabungan yang hilang untuk memperoleh kualitas simbolis seperti itu? Satu jawaban yang dikembangkan oleh Beckett 2016 bab 8 menunjukkan bahwa perolehan dan kepemilikan barang menjanjikan melampaui individu. Barang bermuatan simbolik mendapatkan daya tariknya dari janji untuk menghubungkan individu dengan masyarakat, komunitas sosial tertentu, wilayah sejarah, atau kepribadian. Bagian penting dari iklan dan pemasaran kontemporer dapat dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan janji transendensi untuk barang atau merek tertentu dan dengan demikian merupakan bentuk spesifik dari orientasi konsumen di masa depan. Masyarakat konsumen modern secara signifikan dibentuk oleh sistem yang menciptakan keinginan melalui janji dan penanaman harapan. Laws 2019. Cara lebih lanjut yang lebih biasa dinama analisis sosial ekspektasi berkontribusi pada pemahaman dinamika konsumsi ditemukan di bidang kepercayaan, konsumen, dan ekspektasi ekonomi makro. Peran ekspektasi tentang perkembangan makroekonomi masa depan pengaruhnya terhadap konsumsi telah menjadi inti perdebatan makroekonomi dari teori umum Keynes hingga revolusi ekspektasi rasional pada 1970-an dan 1980-an. Dalam kondisi
ketidakpastian sejati, pandangan optimis atau pesimis, kurang berkaitan dengan informasi yang tersedia dan interpretasinya yang tepat. Sebaliknya, mereka sering mengambil bentuk kepercayaan umum dan roh hewan yang bermuatan emosional. Di Maggio 2002, Keynes 1936. Penelitian ini sosiologis tentang distribusi empiris, kemunculan dan kehancuran kepercayaan konsumen merupakan bidang penelitian yang sangat penting. Sosiolog baru-baru ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen bervariasi secara sistematis berdasarkan latar belakang ras dan etnis di Amerika Serikat. Doherty, Bea 2019. Sementara para ekonom mulai menganalisis narasi tentang ekonomi sebagai variabel independen dalam model ekonomi makro Shiller 2019. Ekspektasi dalam kapitalisme kontemporer. Untuk mengilustrasikan kegunaan sosiologis umum dari analisis ekspektasi, bagian ini secara singkat merangkum bagaimana analisis tersebut dapat membantu dalam memikirkan bidang inti kegiatan ekonomi dalam kapitalisme modern. Berdasarkan Beckett 2016, kami secara skematis membahas peran imajiner masa depan dalam konsumsi, investasi, dan inovasi dalam menggarisbawahi argumen dengan contoh penelitian empiris. Untuk alasan ruang, kami sangat selektif dalam menyajikan bidang kegiatan ekonomi. Bidang-bidang yang patut didiskusikan tetapi kami tinggalkan mencakup penyelidikan uang yang berfokus pada harapan, tenaga kerja dan proses produksi, negara dan sistem politik dan organisasi. Fokus kami pada konsumsi, inovasi, dan investasi pertama-tama disebabkan oleh kekayaan penelitian empiris tentang peran ekspektasi dalam bidang-bidang ini. Kedua, kami menganggap bidang-bidang ini sebagai contoh yang sangat instruktif tentang cara penyelidikan harapan dapat membantu untuk memahami sifat dinamis dari masyarakat kapitalis. Inovasi. Bidang inovasi adalah salah satu kandidat yang paling jelas untuk sosiologi ekonomi berbasis harapan. Dalam proses inovasi, masyarakat modern paling sering memperdebatkan perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi jangka panjang yang tidak pasti. Selain itu, aktivitas inovatif telah lama digambarkan sebagai tidak dapat diakses model tindakan rasional karena masalah konseptualisasi penyimpangan. Usaha ketidakpastian dan imajinasi kewirausahaan. Nelson dan Winter, 1977, Schumpeter, 1912. Tidak mengherankan, analisis sosiologis tentang harapan mewakili bidang yang relatif mapan dalam studi versi dan sejarah dan sosiologi perkembangan teknologi. Penelitian tentang masa depan yang dibayangkan dalam studi inovasi secara kasar dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, inovasi dan imajiner sosial teknis terkait biasanya memiliki asal-usul sosial yang lebih dalam dan lebih lama. Literatur yang luas tentang kehidupan sosial imajiner sosioteknis menelusuri sejarah visi teknologi tertentu, dukungan dan bentuk mereka yang berubah, dan pemenuhan antara pengabdian terakhir mereka. Contoh bagus dari penelitian ini adalah sejarah penerbangan luar angkasa Amerika, Mrs. Kurdi 2019. Ini mendokumentasikan bagaimana peluang dan bahaya yang dibayangkan yang dirasakan dari literatur fiksi dan wacana sosial berinteraksi dengan struktur, peluang politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada akhirnya menghasilkan pembentukan kompleks kelembagaan publik swasta yang masif. Untuk efek yang sama, Michael 1995 menunjukkan bagaimana fleksi penggunaan plastik dalam produksi barang konsumsi datang untuk melambangkan kebangkitan masyarakat konsumen dan memicu harapan berakhirnya keterbatasan sumber daya pada pertumbuhan ekonomi setelah depresi besar. Jasanov dan Kim 2013 menunjukkan bagaimana ekspektasi tentang pengembangan nuklir dan khususnya pemikiran tentang peluang dan risiko dibentuk oleh pemahaman nasional tentang hubungan negara, masyarakat, hukum, dan pembangunan nasional. Baris kedua dari penelitian empiris menyelidiki mikropolitik dari pembentukan ekspektasi sosial dalam perkembangan teknologi. Studi terobosan dalam bidang ini adalah sejarah munculnya teknologi
membran oleh Van Lente 1993, sementara penanda yang hampir kosong pada tahap awal. Aktor yang tertarik mencoba mempromosikan istilah payung teknologi membran sebagai bidang baru yang menjanjikan untuk melindungi sumber daya dan dukungan publik. Dalam prosesnya, konflik yang muncul, yang faksi-faksi yang bersaing memperebutkan kemungkinan masa depan lapangan secara signifikan membentuk perkembangannya. Fitur lain yang sering diamati dari mikropolitik proses inovasi adalah masalah mempertahankan imajiner yang memotivasi setelah kegagalan komersial besar. Imajinasi sosioteknis dapat bertahan selama beberapa dekade dan bahkan berabad-abad, meskipun realisasinya stagnan dan kegagalan besar. Contoh bagus dari janji teknologi yang gagal secara permanen tetapi tangguh adalah ekonomi hidrogen, energi surya, dan reaktor fusi nuklir. Sebuah studi yang merinci bagaimana komunitas perkembangan mencoba untuk mengelola ekspektasi dalam menghadapi kegagalan. Berturut-turut adalah studi Brown, Kraft, dan Martin 2006 tentang janji potensi medis sel punca berulang kali sejak tahun 1990-an. Para aktor mencoba menjauhkan upaya pembangunan mereka secara diskursif dari realisasi gagal sebelumnya untuk mempertahankan kepercayaan publik pada proyek mereka. Riset ketiga berbeda dari bagian besar studi inovasi historis karena tidak melihat terutama pada bagian ekspektasi ditetapkan, tetapi pada bagaimana masa depan terbuka dan ketidakpastian dihasilkan. Bertentangan dengan di tulisan-tulisan awal Joseph Schumpeter 1912 dan banyak teori ekonomi baru pada subjek Alvarez 1991 yang menekankan pada wirausaha individu, masyarakat kontemporer menghasilkan mayoritas inovasi dalam tim organisasi, jaringan, dan institusi melalui studi kasus yang mendalam. Lester dan Fiore 2004 telah mengembangkan gagasan bahwa karakter dari banyak institusi paling inovatif dalam masyarakat kontemporer tidak berpusat pada menciptakan tujuan pembangunan bersama, namun pada pembangkitan ambiguitas dan pembencangan antara fungsi-fungsi yang heterogen. Universitas, laboratorium, perusahaan yang didedikasikan untuk penelitian dasar, dan tim pembangunan bisa dibilang dirancang untuk menciptakan, bukan menghilangkan ketidakpastian. Hergel 2017, Tak 2009. Dengan kata lain, argumen-argumen semacam itu menunjukkan pada konstitusi sosial dari masa depan yang terbuka daripada upaya menutupnya dengan bantuan janji dan narasi. Keempat, pertanyaan dan perspektif sosiologi ekonomi harapan membangun wawasan yang patut dicontoh ini ke dalam penelitian empiris. Kami sekarang menjelaskan beberapa pertanyaan, penelitian inti, batasan, dan tantangan analisis ekspektasi dalam sosiologi ekonomi. Sekali lagi, kami sangat selektif karena alasan ruang. Kami secara skematis membahas 3 pertanyaan. Penelitian utama yang menurut kami sangat cocok untuk mengembangkan analisis sosiologis harapan secara teoritis dan membawanya ke dalam diskusi dengan pendekatan lain dalam sosiologi ekonomi. Itulah resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.